Oke tong, bing beng bung bada bung beng beng. Jadi hari ini di video kali ini gue pengen jelasin ke kalian gimana caranya supaya piara hewan terus nggak mati. Nah sebenarnya prinsipnya itu gampang, cuma kalian tuh tinggal search di Google yang namanya 5 steps five welfare buat binatang lah. Pokoknya intinya itulah 5 kunci untuk welfare binatang. Nah itu sebenarnya itu adalah kunci dari segala-galanya ya guys. Binatang apapun yang kalian piara, kuncinya itu step by stepnya ya 5 welfare itu. Jadi 5 welfare ini tuh ada apa aja? Ayo kita simak satu-satu. Oke guys, jadi kita akan langsung masuk aja ke ke topik pembahasan yang pertama, yaitu health. Dimana di dalam poin ini yang harus kalian pentingkan, apakah binatang tersebut sehat dan apakah binatang tersebut ada luka atau tidak gitu loh. Dan kebetulan ada contoh yang pas banget, ini si Pablo. Nah si Pablo ini sehat karena dia makannya sehat, dan gue pastikan makannya itu selalu seimbang ya guys, nggak cuma satu jenis makanan. Dan lalu yang kedua di poin ini, apakah binatang ini terluka? Kalau kalian nonton video yang sebelum-sebelumnya, kalian pasti ingat kalau Pablo itu sempat terluka kan guys. Nah ini kita ambil dulu. Nah Pablo itu sempat terluka karena perkelahian dia dengan Brandy. Oke, jadi kalau misalnya ada luka, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah jelas menyembuhkan luka itu ya. Jadi ini si Pablo udah sembuh guys. Nah Pablo udah sembuh, dan berarti poin 1 udah dipenuhi sama kura-kura ini ya. Udah dipenuhi sama gua terhadap kura-kura ini ya guys. Jadi sekarang kita masuk ke poin kedua dan ketiga, dimana di sini gua akan membahas tentang behavior dan companionship. Pada poin behavior ini yang kita pentingkan adalah apakah hewan-hewan yang kita pelihara bisa berperilaku atau bertingkah sebagaimana mereka semestinya. Contohnya kayak hewan sugar glider ini, mereka harusnya lompat, manjat, lari-lari. Apakah mereka bisa melakukan itu semua? Tentu aja, mereka semua bersikap sebagaimana semestinya. Jadi mereka ini berada dalam kondisi yang baik. Kalau misalnya tidak, yang harus kalian awasi adalah apakah binatang ini stres, apakah binatang ini sakit, ataukah apakah binatang ini terluka. Jadi kembali ke poin yang pertama gitu ya. Dan behavior ini juga mementingkan bagaimana hewan ini tuh kesehatan mentalnya itu bagaimana gitu. Apakah dia baik atau enggak? Ya itu semua terlihat dari perilaku mereka gitu kan. Nah lalu kita akan masuk ke poin yang selanjutnya. Poin ketiga adalah companionship, dimana pada poin ini kita tuh mementingkan apakah binatang ini makhluk sosial atau makhluk soliter. Dimana kalau dia sosial dia butuh teman, dan kalau soliter dia hidup sendirian. Nah sugar glider ini adalah hewan sosial, dimana mereka tuh kalau di alam tuh banyak koloni. Kalau di alam guys, banyak koloninya tuh banyak, dan mereka tuh seneng kalau ada orang lain gitu loh. Nah kalau misalnya kebutuhan ini tidak terpenuhi, nah naik ke kamera dia guys. Kalau misalnya kebutuhan ini tidak terpenuhi, kebutuhan mereka punya teman atau enggak, itu akan berujung pada hewan kalian stres, mereka murung, mereka sedih. Nah tapi kalau misalnya semua ini terpenuhi, mereka tentu akan lebih ceria, karena mereka memang makhluk sosial yang butuh teman dan butuh sugar glider lain gitu kan. Tapi kalau misalnya soliter gimana ya, piara sendiri aja guys, gak usah piara ada temennya. Lalu poin keempat dari 5 poin tadi itu adalah diet atau makanan. Apakah binatang itu makan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan jumlah kebutuhannya, jenis makanannya sesuai, apakah dia makan makanan yang seharusnya dimakan pada usianya. Seperti itu, kayak gini contohnya gue lagi ngelatih Brandy makan ikan ya guys. Brandy belum pernah makan ikan guys. Jadi dia biasanya makan cacing dan pelet, dan ini pertama kalinya dia ngeliat ikan mati. Nah ini salah satu contohnya ketika kita memelihara binatang, kita terus memperhatikan makannya gimana. Apakah dia makan sebanyak yang seharusnya dia makan, atau dia makan kurang dari yang seharusnya dia makan. Kalau kebanyakan yang menyebabkan obesitas, kalau kekurangan yang menyebabkan ya malnutrisi. Dan akhirnya kita harus tahu gitu loh, apakah makanan itu seimbang atau sehat atau tidak untuk binatang kita. Ya kayak si Brandy gitu tuh biasa makannya cacing, pelet gitu kan. Dia belum pernah ngeliat ikan, belum pernah makan. Nah ini kita lagi mau ngajarin, karena memang Brandy bentar lagi udah usia makan ikan guys. Jadi nah itu juga salah satu wujud dari poin diet ya guys. Nggak cuma kasih makan makanan apa yang mereka mau, tapi kita juga harus ngajarin mereka makan sesuatu yang memang mereka akhirnya harus, ya yang mereka belum pernah makan gitu loh, atau mereka harus belajar untuk makan. Nah itu adalah diet, dan kita harus juga mementingkan keseimbangan nutrisi yang kita berikan kepada mereka ya guys. Oke, poin selanjutnya dari pembahasan kita kali ini adalah environment atau lingkungan hidup. Kalian bisa lihat gak kadal durinya di mana? Nah ini dia ada di sini tuh. Nah oke, jadi poin dari environment ini sendiri adalah apakah kita sebagai pemelihara hewan memberikan lingkungan yang tepat untuk mereka. Contohnya kayak gini, ini kadal duri ya.
Nah ini termasuk tepat karena kadal durinya itu punya tempat sembunyi sesuai untuk behavior mereka yang senangnya sembunyi, dan mereka punya tempat yang cukup lembab sesuai dengan kebutuhan mereka, health mereka, dimana mereka tuh membutuhkan tempat lembab gitu ya guys. Dan ini juga bioactive guys, ini akhirnya udah gue taruhin springtail, dan ini udah yaitu tainya hilang terus ya tuh, ini kan tai lama hilang nih. Kelihatan gak sih springtailnya? Kalau dari kamera tuh nggak kelihatan ya guys. Ya pokoknya environment itu adalah apakah kalian memberikan kebutuhan lingkungan hidup yang baik untuk binatang kalian. Dan ini akan mempengaruhi ke binatang kalian sebenarnya ke 4 poin ke atas. Kalau lingkungannya tepat, environmentnya bagus, mereka akan makan, mereka akan bersikap sebagaimana semestinya, mereka akan seneng lah pokoknya, kualitas hidupnya akan baik gitu ya guys. Dan ini juga ada tanaman tempat ekstra untuk bersembunyi selain di bawah sini. Nah ini ada tuh kan satu. Nah dan ini ada juga satu. Gue emang punya 2 guys. Oke guys, jadi begitulah video kita kali ini. Gue udah kasih tahu poin-poin penting yang harus kalian perhatikan ketika kalian piara hewan. Jadi buat kalian yang piara hewan terus mati mulu, selamat mencoba. Dan untuk mencoba, jangan coba dari hewan yang susah dulu ya guys. Ingat, selalu coba dari yang gampang-gampang. Dan ya itu kan gue udah kasih rekomendasi hewan-hewan untuk kalian para pemula gitu. Jadi kalau misalnya yang masih piara mati terus, silahkan ikuti langkah-langkah yang udah gue jelasin dan coba dengan hewan-hewan yang mudah dulu. Karena memang gak gampang guys. Gue pun awal-awal pun ada kesalahan-kesalahan gitu kan. Tapi kan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya research, itu semua gue pelajarin, dan akhirnya ya gue bisa sampai kayak sekarang gini. Jadi piara hewan apapun sekarang ya udah gak pernah mati gitu loh. Oke ya udah, paling sampai segitu aja videonya kali ini. Terima kasih teman-teman semua udah nonton. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan seperti biasa, kalau ada info yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti gue akan jawab. Oke? Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.